warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. PPKD gerakannya Satset. Nah, balik lagi dengan kelompok 4 dengan saya Jevani Alga dan ditemani oleh Aisna Nur Cahyani. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sanitasi dan hygiene pada penyimpanan di dapur. Yuk langsung aja kita bahas. Dalam penyimpanan bahan makanan perlu diketahui penggolongan bahan makanan berdasarkan tingkat kerusakannya sehingga tidak terjadi kerusakan dalam penyimpanan bahan makanan. Cara yang memenuhi syarat higienis sanitasi makanan sebagai berikut. 1. Penyimpanan harus dilakukan di tempat khusus yang bersih dan tidak dapat dijangkau oleh serangga ataupun kotoran lainnya. 2. Barang-barang agar disusun dengan baik sehingga dapat mudah diambil. Dan untuk produk yang mudah busuk dan rusak agar disusun dengan suhu ruangan yang rendah. Adapun tata cara penyimpanan menurut hygiene dan sanitasi makanan adalah sebagai berikut. Suhu ruangan yang baik. Setiap bahan makanan mempunyai spesifikasi dalam penyimpanan tergantung kepada besar dan banyaknya makanan dan tempat penyimpanannya. 1. Makanan jenis daging, ikan, udang, dan olahan lainnya. Pertama itu dia harus menyimpan dalam 3 hari itu dalam suhu minus 5 derajat sampai dengan 0 derajat Celcius. Kedua, makanan jenis telur, susu, dan olahannya itu harus menyimpannya sampai 3 hari dalam suhu ruang minus 5 derajat sampai 7 derajat Celcius. Ketiga, makanan jenis sayuran dan minuman dengan waktu penyimpanan paling lama 1 minggu yaitu dengan 7 derajat sampai dengan 10 derajat Celcius. Keempat, tepung biji-bijian dan umbi kering dalam suhu kamar 25 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian untuk tata cara yang harus diperhatikan selanjutnya. B. Klasifikasi peralatan penyimpanan bahan makanan sebagai berikut. Contoh barang yang bisa digunakan untuk penyimpanan pada suhu rendah. Di sini ada kulkas. Kulkas di sini terdiri dari 2 bagian. Ada bagian freezer dan bagian chiller atau lemari es. Nah, untuk freezer ini bisa kita gunakan untuk menyimpan daging, unggas, dan ikan. Dan suhu biasanya itu sekitar minus 5 derajat Celcius. Kemudian untuk pada bagian lemari es atau chiller, ini biasanya untuk menyimpan makanan, minuman yang sudah siap saji. Dan suhunya itu biasanya ada di sekitar 1 sampai 4 derajat Celcius. Nah, ini ada contoh kulkas yang dimiliki oleh PPKD Jakarta Selatan. Seperti ini, ada freezer dan ada juga chillernya. Kemudian contoh yang kedua ada lemari pendingin. Nah, biasanya lemari pendingin ini digunakan untuk display dalam penjualan makanan dan minuman. Nah, suhu yang digunakan itu sekitar 10 sampai 15 derajat Celcius. Contoh yang terakhir ada kamar beku. Nah, kamar beku ini merupakan ruangan khusus yang digunakan untuk menyimpan makanan beku atau frozen food dalam jangka waktu yang lama dan suhu yang sudah diatur itu sekitar minus 20 derajat Celcius. Yang kedua ada penyimpanan pada suhu ruangan. Nah, pada suhu ruangan ini makanan diletakkan pada rak-rak yang tidak menempel dengan dinding maupun langit-langit sehingga sirkulasi udara itu bisa masuk ke ruangan, kemudian tidak dijamah oleh tikus, kemudian bisa membersihkan ruangan dan bisa mempermudah menghitung stop opnam. Kemudian untuk tata cara selanjutnya,
C itu ada cara penyimpanan. Yang pertama, setiap bahan makanan yang disimpan harus diatur ketebalannya agar suhu yang didapat itu merata. Setiap bahan makanan harus ditempatkan secara terpisah sesuai dengan jenis dan golongannya dengan wadah masing-masing. Selanjutnya ada penyimpanan di lemari es. Yang pertama, itu bahan mentah harus dipisah. Kedua, makanan yang berbau tajam harus dipisah dengan wadah yang tertutup. Ketiga, makanan tidak boleh disimpan lebih dari 2 atau 3 hari. Dan yang terakhir, lemari tidak boleh dibiarkan terbuka. Kemudian untuk penyimpanan di suhu ruang, nah kebetulan di sini ada contohnya. Ini harus diletakkan dengan rapi, kemudian harus dipisah-pisah juga ya, agar tidak tercampur saat pemakaiannya nanti. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Nantikan video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe.